Saya dulu tadi melihat, Bu. Oh, maksudnya seperti orang biasa Iya, melihat? seperti orang biasa. Umur 32 tahun saya mengalami ketunanetraan. Oh, Saya di tahun 2022 itu mengalami ketunanetraan itu karena jatuh? akibat dari saya, Bu. Pertama, itu akibat dari saya dan saya ditegur Ditegur Tuhan. Tuhan. Ya. Jadi begitu Bapak jatuh, Bapak nggak check up ke dokter? Enggak, Bu. Karena saya pikir everything is okay. nggak ada masalah. Nah, makanya saya bilang ini perbuatan saya, kenapa saya jadi buta ini karena apa yang saya tabur di keluarga, itu yang saya tuai seperti ini. Istri saya tinggalin 4 tahun, Bu. Aduh. Dengan arogan hidup saya. Tadinya yayasan ini jadi dari rumah singgah, Bu. Iya. Rumah singgah komunitas tunanetra. Dan puji Tuhan, semua berhasil, Bu. Berhasil. Nah, ada yang sudah kontrak dan juga ada yang meninggal di tangan kami, Bu. Karena keluarganya udah nggak mau tahu. Jadi semua Bapak yang ngurus? Kami urus, Bu, sampai dari rumah sakit sampai ke rumah duka sampai pemakaman kami yang urus. Nah, Pak, ngomong-ngomong dananya tuh dari mana? Bapak masih kerja atau bagaimana? Ngobrol santai bersama Wawaduka. Teman-teman, tadi kan kita sudah dengar impian Semi udah terwujud, Dea juga sudah terwujud, walaupun mereka masih ada banyak-banyak mimpi yang lain. Sekarang kita mau kenalan dengan sosok seseorang di balik mereka dan teman-teman tunanetra lainnya yang pada akhirnya berhasil meraih mimpi. Siapa sih sosok yang berjasa di balik mereka? Telah hadir bersama saya yaitu Bapak Chen Li. Beliau adalah founder dari Rumah Singgah Tunanetra Yayasan Anak Terang Ministry. Salam kenal Pak Chen Li. Sama-sama, Ibu Wawa. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya waktunya sudah hadir di sini. Sama-sama, iya. Pak Chen Li, coba ceritakan asal muasal berdirinya yayasan ini. Ya, Bu, ya ini kan saya tunanetra. Iya. Kenapa ada yayasan Anak Terang Ministry, ya komunitas tunanetra? Karena saya dulu tadi melihat, Bu. Oh, maksudnya seperti orang biasa? Iya, melihat. seperti orang biasa. Umur 32 tahun saya mengalami ketunanetraan. Oh. Saya latar belakang dari sipil. Oh, sipil. Iya, kontraktor kerja di proyek satu ke proyek yang lain dan pernah mengalami pekerjaan yang ada sekarang ini yang luar biasa. Dulu waktu zamannya 90-an itu pekerjaannya bagus, usaha pekerjaannya semua ya bagus lah. Nah, tapi saya di tahun 2022 itu mengalami ketunanetraan itu karena jatuh. Akibat dari saya, Bu. Pertama, itu akibat dari saya dan saya ditegur Tuhan. Ya. Melalui apa? Karena pekerjaan saya di lapangan, saya kontrol salah satu pekerjaan di lapangan. Saya tidak tahu menahu kenapa ekskavator itu, Bu, yang gali-gali itu dia balik belakang ngantam pikiran kepala saya ini, pinggirnya gitu ya. Pelipisnya di sini. Tuhan. Nah, sama ekskavator akhirnya saya terpelantat. 5 meter saya jatuh, 5 meter. Jadi saya hampir tidak sadar. Tapi orang yang memainkan eskalator Dia itu takut, nggak tahu. Nggak tahu kalau ada saya di sampingnya. Tuhan tolong. Akhirnya saya sudah kena dengan asap. Dia baru sadar. Ada orang. Tapi saya udah kelempar 5 meteran. Bapak sadar nggak waktu? Sadar. Tapi sadar. sebelum dia pukul, pas dia kena itu saya nggak sadar, Bu. Tapi pada waktu sudah mau jatuh, akhirnya saya, karena begini, Bu, karena gengsi dengan anak-anak buah, saya berdiri tegak sendiri gitu. Karena ada anak buah yang nengok gitu kan, bahwa saya jangan sampai apa-apa gitu ya. Ini kena kepala saya. Memang awalnya pusing, sakitnya minta ampun, sakitnya luar biasa. Tapi ketika saya melihat, waduh, ada darah. Puji Tuhan nggak ada, Bu. Nggak ada darah. Waktu itu nggak ada.
nggak ada sama sekali, tapi sakitnya luar biasa gitu. Iya. Kayak gimana lah Iya, kalau kehantam ditempeleng gitu barang ya, keras sama barang begitu. itu. Waduh itu sampai saya tadinya udah nggak berdaya, mereka lihat saya udah pucat apa segala macam. Akhirnya mereka datang samperin saya, mereka bilang Pak Chandra nggak ada apa-apa. Saya nggak apa-apa. Tapi sakitnya masih sakit gitu, rasa sakit gitu. Sampai berapa lama sakitnya, Pak? Itu hampir 30 menit, Bu. Sakitnya saya sampai istirahat, sampai minum, terus ya sudah. Nah, berjalan dengan waktu, Bu, penglihatannya saya makin menurun. Dengan akibat saya lagi ya namanya di lapangan minuman miras, minum narkoba, ya saya lakuin gitu ya. Itu yang saya punya pekerjaannya. Jadi begitu Bapak jatuh, Bapak nggak check up ke dokter? Enggak, Bu, karena saya pikir everything is okay. nggak ada masalah. Dan juga cuma gengsi sakit. juga. Iya, karena cuma sakit. Setelah itu udah sembuh, udah cuma gara-gara sudah ini. Bapak pikir tuh sebentar Iya, udah sembuh. tapi akhirnya 6 bulan kemudian itu yang saya ingat. 6 bulan kemudian saya kontrol. Iya. Karena saya sudah nggak bisa baca koran. Oh, udah mulai keganggu. Udah mulai, wah ini bisa bilang bahaya. Iya. Akhirnya dokter vonis, kamu udah nggak bisa lagi kerja. Karena penglihatan ini akan makin menurun dan makin menurun. Tidak bisa ditolong secara kedokteran? Udah nggak bisa. Nah, akhirnya salah satunya jadi nggak bisa lihat sampai sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Nggak bisa lihat. Tapi yang saya lihat dari seorang Pak Cenli ini, di tengah ibaratnya kita kan manusia biasa lihat sesuatu ya, ciptaan Tuhan dan tiba-tiba tidak melihat. Mungkin awalnya juga Bapak merasakan ini ya? Saya, Bu, setelah Tidak nggak bisa bisa- melihat, itu 3 tahun stres. Nah itu. Kenapa 3 tahun stres? Saya tadinya kan bisa berangkat ke sana, Iya. bisa pergi Mau ke sana, kemana, keluar, sesuka gitu, kita, sesuka kita. Akhirnya 3 tahun, Bu, Bapak diam diri di rumah? diam diri di rumah. Kalau teman telepon ada di mana Pak, ada di mana? Bapak Saya bilang ada di rumah. Oh, Saya bilang saya nggak bisa apa-apa. Mau ke gereja pun saya udah nggak mau. Mau komsel atau apa saya udah. Padahal istri saya ngajak, ayo ke gereja, ayo kemana. Cuma pergi cari mujizat ke sana ke sini nggak sembuh. Tapi akhirnya ada titik jenuh, udahlah. Udah nggak ini lagi, saya sudah nggak bisa lagi apa-apa. Udah nggak lagi ini. Karena saya udah nggak nganggap hidup saya udah buta begini ya, mau gimana? Udah nggak bisa apa-apa gitu Udah nggak bisa menurut apa-apa. Bapak. Iya. Terus teman-teman tahu Bapak nggak bisa. Saya belum maksudnya, berkomunitas, Bu. Waktu itu. Belum berkomunitas pertama waktu kali. itu. Saya masih di rumah aja. Minggu ke gereja, pulang. Istri saya ngomelin. Karena kita. Karena terlambat. Iya, akhirnya kita nggak bisa cari jati diri kita, jadi kita Karena mau marah sensitif. sama orang yang lemah. Ya, Iya, sensitif, Bu, saya. Mengalami sensitif. Istri aja pulang 5 menit aja. Marah, Marah saya. kurang dilayanin, marah. Marah. Saya kurang, pokoknya akhirnya mau nggak mau, saya harus mandiri. Setelah Tapi sebelum itu, Bu, nah, makanya saya bilang ini perbuatan saya, kenapa saya jadi buta ini karena apa yang saya tabur di keluarga, itu yang saya tuai seperti ini. Istri saya tinggalin 4 tahun, Bu. Dengan arogan hidup saya, dengan keberadaan saya. Karena kalau di proyek itu kan banyak duit, Bu. Iya. Jadi, saya udah nggak mikirin keluarga, Bu. Iya. Anak 1, ya udah, biarin aja. Aduh. Nah, pulang-pulang dengan keadaan buta itu. Aduh. Sama Istri istri. masih nerima. Puji Tuhan lah, karena dia duluan, dia itulah, Bu, saya bilang karena kasihnya dia lah. Iya, kasih Karena Tuhan dia kasih Tuhan juga kepada sama istri Bapak. iya, dan dia dulu mengenal Tuhan secara pribadi. Dan dia sampai dia ceritain dia mau pengen cerain saya. Sempat terlintas. Sempat, Bu. Selama 4 tahun itu Iya, karena tidak dinafkahi. Karena sudah diintimidasi katanya keluarganya. Ngapain? Saya katanya udah nggak ada, ngapain mau ditunggu-tunggu, lebih baik cerai aja. Tapi dia berpegang pada prinsip pernikahan. kebenaran. Iya. Dia begini, Bu, dia ceritain sama saya, hampir 4 tahun itu dia berdoa. Kebetulan katanya ada foto pernikahan. Iya. Dan di situ dengan anaknya dia itu berdoa. Berdoa terus supaya suaminya bisa pulang. Iya. Dan pegangannya dia cuma doa. Supaya bisa kembali lagi suaminya. Dan itu terwujud dengan Kuasa doanya doa dia. ya, Pak. Nggak ada yang mustahil. Iya, makanya saya berterima kasih juga sama istri. Iya, pasti. Kalau saya nggak ditangkap dia, ya saya mungkin
nggak ada artinya Nggak ada lagi. artinya lagi. Siapa yang mau nerima kita Iya. ya dalam keadaan keterpurukan? Iya. Kalau kita banyak uang, semua orang jadi teman Oh kita. iya, dulu saya banyak uang, teman-teman suka datang apa semuanya, Iya. tetapi ketika sudah ngalamin seperti ini, ya seolah-olah ya sudah nggak, Sudah Cenli nggak ada lagi iya. katanya. Udah. Walaupun masih ada beberapa ya, Pak. Ya, dan puji Tuhan, akhirnya apa? Ketika saya bilang begini, saya nggak mau begini terus, saya harus cari. Kebetulan saya dengar radio, Bu, salah satu radio yang yang mengenai kehidupan. Iya, iya, iya. Nah, disitulah saya termotivasi, Bu. Karena apa? Kami kan cuma mendengar radio, Bu. Iya, iya, Karena di pendengaran aja kan kami kan iya. mendengar, wah itu. Dan itulah yang saya kerjakan setiap hari, dengar radio. Radionya membuat Bapak bergairah. Iya, membuat saya udah hanya radio yang kita iniin kan. Iya, iya, iya. Kita ada apa lagi? Iya. TV nggak bisa lihat, ya radio aja yang kita Ya, pegang. jadi baik pendengaran ya. Jadi, Pendengaran. iya, Nah, disitulah saya mendapat satu inspirasi bahwa saya harus semangat lagi, harus bangkit lagi. Harus bangkit lagi. Iya. Cara Tuhan itu ajaib Iya. ya. Berbagai cara Dia bisa pakai kita Betul. untuk menghadapi hidup ke depan, walaupun mungkin kita tidak seperti yang dulu lagi. Iya. Tapi masih ada nafas, masih ada kesempatan untuk melakukan apa Iya. yang Tuhan mau ya. Nah, teman-teman, kita tahu tadi punya uang baik-baik saja, tapi jangan sampai menyalahkan bagaimana fungsinya uang gitu Pak ya. Betul, Dan di rumah juga kita punya istri, sejelek apapun, secerewet apapun, istri itu adalah tiang doa. Iya, betul. Sehingga istri dan anak-anak bisa merangkul. Sampai saat ini Bapak ada di depan kita, Iya. bahkan bisa berdampak buat orang banyak. Betul. Dia tidak diam di tempat, tapi melakukan suatu yayasan yang saat ini sedang dibuat, yaitu Yayasan Anak Terang Ministry untuk orang-orang tunanetra. Dulu mungkin awalnya juga Bapak kesel disebut tunanetra ya Pak? Bukan kesel lagi, Bu. Ya nggak terima lah. Iya pasti, karena kita normal sebelumnya ya. Ya, bahkan mereka bilang, kok matanya kalau aku buka begini kan, Bu, mereka bilang saya melihat. Oh iya Iya, benar-benar. tapi saya bilang saya ini tunanetra. Tapi bukanlah, nah DRJ bukan. Tapi saya ini tunanetra. Tapi saya bilang begini, Bu, walaupun saya tunanetra, saya tunjukin Yes. bahwa tunanetra bisa Melakukan sesuatu yang ya. berdampak. Akhirnya ya saya di tahun 2005 itu saya masuk ke gereja dan ikut di dalam pelayanannya. Dan di situ mereka tahu bahwa tunanetra sama aja dengan orang melek gitu, Iya, untuk bisa melayani, bisa melakukan sesuatu, Yes, dan bisa setuju. menjadi dampak dan menjadi berkat juga Amin. di tengah-tengah. Saya pelayanan dengan orang-orang bisa melihat, Pak, Bu. Iya, oh. Iya. Di Waktu tengah. saya terjun pelayanan dengan orang-orang melihat, sama-sama di salah satu gereja di Taman Anggrek itu, saya melayani mereka, melayani. Teman-teman jangan malu, lakukan sesuatu Ya. sehingga kita punya jati diri bisa diterima untuk orang Betul. banyak. Apapun keadaan kita, seperti Bapak Cenli, beliau adalah seperti kita dulunya bisa melihat. Saat beliau mengalami suatu benturan, nah itu juga suatu pesan, harus cepat dicek. Ya mungkin Pak Cenli pikir oh nggak apa-apa, apalagi beliau seorang bos Ya. saat itu dan tidak mau dilihat anak buah dia itu Betul. lemah, sehingga dia merasa bisa berdiri sendiri. Mestinya kita tenang sejenak, nanti setelah tidak pusing baru kita ke dokter check up ya. Ya. Tapi tidak apa-apa sudah terjadi, berarti ada sesuatu rencana Tuhan dalam hidup Bapak ya. Ya, betul, Bu. Nah jadi sekarang saya juga dengar Pak, Bapak kan sekarang mesti punya tempat ya Pak ya, Iya. buat teman-teman yang tadi bernama Yayasan Anak Terang iya. Ministry ini. Nah, bagaimana tuh caranya Bapak bisa punya ide untuk menapung mereka, dan apakah tempat itu Bapak punya sendiri atau bagaimana Pak? Jadi kan gini, teman-teman kami sering datang yang dari luar, atau teman-teman yang di dalam kota juga pengen berkomunitas, bersosialisasi dengan satu dengan yang lain, Iya, setuju. atau pengen kumpul-kumpul gitu kan. Iya. Jadi ada satu ide yang terlintas di dalam pikiran, saya mau bikin rumah singgah. Oh, wah. Tadinya yayasan ini jadi dari rumah singgah, Bu. Iya, iya, iya. Rumah singgah komunitas tunanetra. Iya, Nah, disitulah awalnya, akhirnya apa? Saya punya ide, saya mau bikin rumah singgah aja dah. Nah, di rumah singgah itu
saya melihat orang-orang yang bisa dibantu. Akhirnya saya ambil, ada hampir 10 orang, Bu, yang tadinya nggak bisa bayar kontrakan, tadinya nggak dibuang sama keluarga. Aduh, mulia sekali, iya, Pak. sampai mereka juga mengeluh bahwa mereka ekonomi seperti ini dan begitu. Akhirnya saya tampung mereka. Saya kasih tempat tidur, saya kasih pokoknya layak lah, Ya, fasilitasi. Dan di situ saya bina mereka, kerohanian mereka. Dan saya kasih satu supaya mereka bisa dapat duit. Apa itu contohnya, Pak? Jual kerupuk, Bu. Oh, jual kerupuk keliling. Iya, gitu jual ya. kerupuk keliling. Sebagian yang itu pernah dari kami, Bu. Iya. Dan Akhirnya sampai mereka mandiri ya. Mereka mandiri dan sudah punya penghasilan. Saya bilang kalian bisa kontrak di luar, nanti yang lain lagi yang bisa kami pakai lagi gitu kan, untuk bisa tinggal di tempat ini. Dan puji Tuhan semua berhasil, Bu. Berhasil. Ada yang sudah kontrak dan juga ada yang meninggal di tangan kami, Bu. Karena keluarganya udah nggak mau tahu. Jadi semua Bapak yang ngurus? Kami urus, Bu, sampai dari rumah sakit sampai ke rumah duka sampai pemakaman kami yang urus. Nah, Pak, ngomong-ngomong dananya tuh dari mana? Bapak masih kerja atau bagaimana saat ini? Saya dengan istri enggak, Bu. Kami Jadi hanya full mengandalkan time? kasih karunia Tuhan. Wah, teman-teman. Iya, Bu, benar. Saya dengan istri nggak punya pekerjaan, nggak punya apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu punya cara memberkati setiap kita ini luar biasa. Bahkan, caranya Tuhan. bahkan apa yang firman Tuhan bilang, apa yang belum pernah dilihat dengan mata, belum ada di dalam hati dan belum pernah itu Tuhan sudah siapin, Bu. Itulah firman kami, kekuatan kami dari Tuhan, Bu. Iman yang membangkitkan. Iya, iman yang membangkitkan. Tapi, gimana, Pak? Ya, itu yang membawa kami melihat sesuatu yang luar biasa, Bu, Iya. dalam pelayanan ini. Sampai-sampai kami, Bu, ya memang ada satu titik yang kami nggak punya apa-apa. Iya. Oh. Tetapi ketika kami mengandalin yang di atas, Iya. Tuhan buka jalan. Amin. Dan itulah saya bilang, Tuhan nggak pernah sekali-kali meninggalkan kita ini. Amin. Yang Maha Kuasa itu luar biasa. Amin. Asal kita mau erat melekat. Asal kita mau pengen kerjasama dengan Dia. Iya, amin. Bagaimana kita mau melakukan yang terbaik buat Dia. Amin. Karena prinsip saya itu saya nggak egois, Bu. Iya. Itu karena kita lihat di kiri kanan itu masih ada orang yang Lebih susah dari kita. dari kita. Nah, teman-teman, Pak Chen Li ini pernah mengalami suatu arogansi, yaitu karena uang. Tapi setelah beliau benar-benar dibentuk dengan benturan tadi sehingga saat ini tidak melihat, awalnya juga manusiawi, dia juga kecewa, ya. Tapi setelah itu dia bangkit dan dia merenung. Kalau saya begini terus, saya akan pelan-pelan tidak melakukan apa, bahkan mohon maaf, meninggalkan dunia juga tidak meninggalkan apa-apa. Tapi beliau bangkit dan beliau mengambil langkah satu, yaitu membuka rumah singgah. Dan rumah singgah tidak hanya dikasih makan, tapi jasmani rohaninya pun di cover. Bahkan tadi beliau cerita luar biasa ya teman-teman ya. Dari mulai kalau ada yang sakit sampai meninggal pun di tangan beliau. Saya pun bertanya apakah Bapak ada dana karena Bapak bekerja atau gimana. Tapi beliau bilang saya tidak ada uang. Maksudnya karena tidak kerja. Uangnya dari mana? Hanya kasih kemurahan Tuhan. Nah teman-teman, bagaimana dengan kita yang saat ini mungkin pegang uang sedikit, sedang dan banyak. Belajarlah kita berbagi kasih dari mulai kecil sampai besar. Belajarlah kita peka apa maunya Tuhan. Nah Pak, Bapak kalau nggak salah rumah ini punya sendiri atau sewa atau gimana, Bu, Pak? kami ini kontrak. Kontrak, Pak. Di sini kami ada tempat untuk teman-teman tunanetra bisa beraktivitas. Wah, jadi ada apa sini? Ada refleksi, buka mijit, refleksi. ya di bawah. Iya, Terus ada di sini lagi nanti buka les les musik. Iya, rencana tadi ya. Dan saya percaya itu semua karena Tuhan. Amin. Dan kami memakai tempat ini nggak gratis, Bu. Kami bayar per tahun 80 juta. 80 juta. Bapak pernah mengalami mujizat nggak dengan 80 Bu, juta itu? 80 juta. Kami dari penyewaan ini kami nggak punya duit sebesar itu, Bu. Oh, ada tapi tidak sebesar itu. Ada tapi tidak sebesar itu. Nah, kalau si pemilik rumah bilang suruh bayar, Bapak cuma punya duit nggak banyak, bagaimana cara? Nah, itulah yang saya bilang, Bu. Mujizatnya Tuhan itu, kuasanya Tuhan itu berkarya ketika kita mengandalkan Tuhan. Coba Bapak ceritakan mungkin mujizatnya. Jadi begini, pada kami memang terus nyari duit,
bagaimana kami bisa untuk membiayai ini gitu ya dengan relasi satu dengan yang lain. Iya. Tapi satu titik kami mau bayar tempat ini, Bu. Tinggal tunggu waktunya aja. Oh. Kami harus bayar 80 juta. Oh. Lalu Kami nggak tahu mau duit dari mana. uangnya nggak cukup pada saat Uangnya bayar. nggak cukup, terus terang hanya Lalu, 30 juta. Kok bisa? Mau nggak ada uang kan 30 juta, tinggal berapa, Bu? Itu tahun pertama kami, Bu. Iya, iya. Tahun pertama kami, puji Tuhan, 3 hari sebelum hari hanya, ada orang datang ke kami untuk boleh memberkati kami memperpanjang tempat ini. Bapak kenal nggak sama orang itu? Nggak kenal, Bu. Tidak kenal, Nggak Pak? kenal sama sekali. Kok bisa Hari membantu? itu, sebelum hari hanya itu dia datang. Nggak kenal. Ada orang dari temannya dia suruh telepon saya katanya. Saya bilang, ada apa, Pak? Saya bilang, ini Pak, saya disuruh mau ke rumah singgah Bapak. Silakan, hari ini jam begini. Oke, kita tunggu. Saya nggak tahu, Bu. Akhirnya dia datang, kami ngomong ke dia, begini. Ya Pak, ya nanti kami lunasi. Wah. Orangnya kami nggak tahu, Bu. Dan jumlahnya tepat? Jumlahnya tepat. Tidak lebih, tidak Nggak kurang? lebih, nggak kurang. Wah, teman-teman. Itu ada saksi istri saya yang saya jadi saksinya. Kalau Tuhan sudah berkarya, teman-teman, kita bisa merinding. Iya. Yang penting taat setia. Betul, Bu. Itu- Dan jangan sombong. Jangan sombong. Betul ya, Pak? Itu penting. Jangan Lalu sombong. untuk tahun-tahun selanjutnya bagaimana Bapak menutupinya? Tahun- Jalan aja pakai Jalan iman. aja, Bu. Sekarang udah tahun kedua. Ini sudah tahun ketiga, Tahun Bu. ketiga. Iya. Nah, terus tahun 2 kita sudah Mau ke tahun ketiga sudah lunas, Bu. sudah. Oh, dari mana itu uang juga? Dari Tuhan. Teman-teman. Kami nggak punya duit, Bu. Sepertinya klise ya, dari Tuhan. Betul. Tapi teman-teman, kalau kita mengalami Tuhan, itu akal nalar kita Betul. tidak mungkin. Nggak mungkin kita bisa. Teman-teman, dari kisah cerita Bapak ya, kita lihat bagaimana beliau hanya bisa angkat tangan. Iya. Tuhan akan turun tangan. Iya. Ya, oke Pak. Jadi Bapak sekarang juga untuk teman-teman yang mohon maaf yang tunanetra ini, mereka juga bukan hanya dia makan dan belajar rohani, tapi dikasih pekerjaan ya Pak? Iya. Kami kasih Supaya mereka pekerjaan. jangan males juga. Iya, supaya mereka juga jangan, itu yang pertama, supaya dan kedua itu mereka sudah punya penghasilan. Iya, bisa mengupgrade diri Mengupgrade juga. diri Pak, sendiri. kebanyakan tuh usia berapa sampai berapa ya Pak? Mereka Yang ada di Bapak sekarang ini? dari saya ini ada yang dari 30, 20 sampai 60-an. Oh, sampai 60-an? Iya, 60. Iya, iya. Kami bina mereka, khususnya kerohanian mereka, karena kami punya tujuan supaya mereka makin mantap di dalam menyongsong kehidupan mereka, Iya, Bu. di usia Di senior. usia senior gitu. Terus Iya. mereka juga mendapatkan sesuatu yang terbaik. Iya. Nah, kami hanya memfasilitasi aja, ya siapapun dia yang jadi berkat buat kami. Di sini fasilitasnya di sini, Bu. Kami memfasilitasinya. Hari Sabtu kami ada kegiatan jam 10 dan hari Rabu kami ada kegiatan juga di sini, Bu. Iya, Tapi setiap hari sebenarnya ada kegiatan untuk refleksi dan mijit Setiap hari? Setiap hari. Oh, setiap hari? Iya, setiap hari. Janjian dulu ya Pak? Janjian dulu gitu. Iya, iya. Biasanya ada pemijitnya, tapi gara-gara 1-2 hari ini dia ada urusan, jadi belum dijadwalin lagi gitu, Bu. Iya, iya. Pijitnya. Teman-teman, orang yang ada di sini, yang ada di tempatnya Pak Zenli ini ya, mereka itu juga kebanyakan yang usia sudah senior. Betul. Dan keluarganya juga saya dengar-dengar nggak mau nerima ya Pak? Iya, Bu. Banyak yang nggak mau menerima dengan keberadaan kehidupan tunanetraan mereka, Bu. Ya itu makanya kami selalu memberikan kekuatan supaya mereka bisa melanjutkan lagi kehidupan mereka. Iya, iya. Banyak yang nggak menerima kami, Bu. Baik di lingkungan, baik di keluarga. Oh, Bapak sendiri juga mengalami dari lingkungan juga? Iya, kami dulu di Kebun Jeruk, kami banyak nggak, justru itu karena kami pindah dari sana, nggak menerima keberadaan kami tunanetra. Iya, iya. Teman-teman, kita doakan mereka juga makhluk ciptaan Tuhan ya, supaya orang-orang yang mungkin di antara keluarga kita, teman kita kasih support. Jadi Pak Zenli ini menyiapkan bukan hanya karakter mereka,
tapi mereka punya rohani juga diisi supaya menyongsong masa usia senior mereka bisa menerima dengan baik, tidak menyalahkan kenapa keluarga saya begini, kenapa istri saya begini, kenapa suami saya begini, kenapa anak-anak saya begini, tidak, tapi mereka bisa mensyukuri hari ini mereka masih hidup, masih ada nafas. Begitu. Betul, Pak Chen Li ya. ya. Mungkin Pak Chen Li ada pesan dan kesan untuk inspirasi kita pada siang hari ini? Pesan saya sih, yuk kita sama-sama boleh menjadi sesuatu yang berarti Amin. di tengah-tengah kehidupan ini. Karena kalau kita cuma sendiri aja, itu tidak akan berarti. Yes. Tetapi kalau kita ada sama-sama, pasti kita akan berarti. Dan kita jadi berkat buat lingkungan sekitar kita. Kita jangan melihat tunanetra, tapi melihat di lingkungan sekitar kita. Pasti kalau kita menjadi berkat, kita akan berarti di tengah-tengah keluarga, bahkan di tengah komunitas, bahkan di tengah-tengah bangsa kita. Amin. Kita bisa memberkati bangsa kita yang besar, bangsa Iya, Indonesia. betul, Bu. Kalau sekarang mungkin Pak Chen Li sepertinya dia sendiri mengadakan yayasan ini. Iya. Tapi Pak Chen Li perlu rangkulan dari kita semua. Iya. Seperti pepatah yang selalu tidak bosan-bosannya orang tua kita ngajarkan, apabila satu lidi tidak bisa menyelesaikan suatu pekerjaan yang kotor, tapi dengan lidi satu gumpalan akan menjadi sapu lidi namanya, maka bisa akan membersihkan suatu tempat yang kotor. Demikianlah pesan kita pada siang hari ini, berharap kita bisa menjadi bagian dari lidi itu sehingga bisa berdampak hidup kita, bahwa kita berharga di mata Tuhan. Pak Chen Li, terima kasih banyak Sama-sama, untuk Ibu waktunya, Wawa. sudah menginspirasi kita semua. Sama-sama. Kita pamit undur diri ya Iya, Pak ya. iya. Saya Wawa Lukman, Saya Pak Chen Chen Li. Li. Sampai ketemu lagi, kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Sampai ketemu lagi di Obrol Santai bersama Wawa Lukman. Iman pengharapan dan kasih.